Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo, sedang berpetualang. Saatnya rainbow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulyana dari Fakultas Tarbiyah dengan program studi PGSD kelas 3E. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dengan mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu langsung oleh dosen Bapak Misnur Effendi KIH MPD. Dalam video kali ini, saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Namun, di sini saya akan mengambil satu metode saja untuk saya jelaskan, yaitu metode diskusi. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa sih metode diskusi itu. Jadi, metode diskusi adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dengan peserta didik atau siswa. Dalam metode ini, saya sebagai guru akan mengajak siswa untuk berbagi pendapat mereka, atau mengeluarkan ide-ide mereka, atau mengeluarkan gagasan atau argumentasi-argumentasi yang mereka miliki dalam pembelajaran atau dalam suatu topik secara terbuka. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya metode diskusi ini memiliki sifat yang terbuka, tidak monoton pada satu pokok metode saja. Jadinya manfaat metode diskusi ini sangat banyak bagi peserta didik maupun siswa kita. Salah satunya di sini kita bisa meningkatkan pemahaman mereka, baik itu dengan cara bisa menurut pendapat-pendapat mereka atau argumentasi-argumentasi mereka dan lain-lainnya. Kita sebagai guru sangat penting kita gunakan metode diskusi ini dalam suatu proses pembelajaran, baik itu pembelajaran terbuka maupun pembelajaran di dalam kelas. Karena metode diskusi ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka secara mendalam tentang suatu topik pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan berargumentasi mereka dan meningkatkan kemampuan berpikir dan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka secara efektif. Dan metode diskusi ini juga bisa membuka wawasan mereka secara mendalam atau dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya tujuan dari metode diskusi ini secara umum adalah untuk mempengaruhi cara berpikir siswa agar berpikir kritis atau imajinatif dan bisa membantu siswa untuk mengutarakan pendapat-pendapat mereka. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya para siswa sampai mana mereka paham tentang materi yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwasanya metode diskusi ini sangat berpengaruh dalam suatu proses pembelajaran atau sangat penting kita gunakan dalam suatu proses pembelajaran. Karena dengan kita gunakan metode diskusi ini, kita bisa melihat sampai mana pemahaman mereka atau pemahaman murid dalam memahami pembelajaran yang kita sedang lakukan. Dengan kita gunakan metode diskusi ini dalam suatu proses pembelajaran, maka siswa dapat terbuka atau bebas mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Dan di sini juga dengan menggunakan metode diskusi ini, kita bisa melatih siswa untuk lebih percaya diri atau melatih mental siswa dalam mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Karena sebagian besar yang kita temukan di berbagai sekolah, banyak siswa yang agak malu untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Karena di sana jarang sekali kita gunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Bisa kita katakan juga bahwasanya metode diskusi ini adalah ajang
mengajak peserta didik untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka atau mempertahankan pendapat mereka sendiri dalam pemecahan suatu masalah, sehingga di sini akan dihasilkan kesepakatan di antara mereka. Dan metode diskusi ini juga salah satu cara kita sebagai seorang guru untuk melatih sikap anak atau peserta didik dalam menghargai pendapat-pendapat orang lain, dan melatih peserta didik juga untuk berani mengatakan atau mengutarakan pendapat-pendapat mereka sendiri. Nah, dengan ini peserta didik bisa lebih percaya diri dalam suatu proses pembelajaran. Untuk itu, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwasanya ini sangat penting kita gunakan dalam suatu proses pembelajaran, karena ini dapat berpengaruh besar bagi seorang siswa dan ini dapat mempengaruhi pemahaman dan pemikiran siswa itu sendiri. Karena ini sifatnya lebih terbuka dari metode-metode lainnya. Contohnya seperti metode ceramah. Kalau metode ceramah itu lebih monoton kepada guru. Nah, sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru sendiri. Nah, tanpa atau kita membatasi seorang murid untuk bertanya atau berdiskusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, metode diskusi ini sangat berpengaruh bagi seorang peserta didik. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode diskusi ini dalam suatu proses pembelajaran. Namun, perlu diingat, selain metode diskusi ini sangat penting kita gunakan dalam proses pembelajaran, metode diskusi ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam hal negatif atau memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Salah satunya ketika kita menggunakan metode diskusi dalam suatu proses pembelajaran, kita membutuhkan waktu yang sangat lama, dan pengaruh yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah adalah bisa membuat siswa saling memusuhi atau saling bentrok. Soalnya kan contohnya seperti ini, misalkan siswa yang satu mengeluarkan pendapat mereka ini dan siswa yang satu mengeluarkan pendapatnya ini. Nah, mereka tidak saling menerima pendapat-pendapat yang lain. Nah, di sini bisa akan terjadi suatu permusuhan bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang guru ketika akan melakukan metode diskusi harus memperhatikan situasi dan keadaan-keadaan murid agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan setelah kita diskusi nanti. Metode diskusi ini bukan hanya bisa kita gunakan dalam suatu proses pembelajaran saja, namun bisa juga kita gunakan dalam masyarakat. Nah, namun sering dikatakan, bukan dikatakan sebagai metode diskusi, namun sering dikatakan sebagai bermusyawarah gitu. Nah, di sana di ajang bermusyawarah itu mereka juga para masyarakat mengeluarkan pendapat-pendapat mereka ketika membahas suatu permasalahan atau suatu topik. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik saja metode diskusi ini. Jadi bermanfaat juga untuk banyak orang ketika kita akan menerapkan metode diskusi ini, baik itu di masyarakat atau sekolah. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dengan siswa, dan juga bisa melibatkan antara masyarakat dengan masyarakat atau penduduk dengan penduduk. Secara luasnya, metode diskusi ini adalah suatu ajang saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Nah, dalam pemecahan suatu permasalahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan metode pembelajaran atau metode diskusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk Bapak dosen, saya mohon bimbingan dan kritikannya agar saya bisa mengevaluasi diri ke depannya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.